Halo teman-teman, di sini aku mau main-main loh. Tapi main-main kali ini itu bukan hanya menguras tenaga, menguras waktu, duit, bensin. Tapi main-main kali ini itu bermanfaat. Ilmu yang kita dapat itu sangat besar. Karena di mana aku di sini bakalan ke gudang bekas perkebunan tembakau pada masa zaman Belanda. Nah, kita tahu nih kan, tembakau ini merupakan salah satu tanaman yang berpengaruh terhadap perkembangan Sumatera Timur. Jalan-jalan kali ini aku ke gudang pemeraman tembakau Deli, yaitu salah satu bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Untuk lokasinya, berada di Jalan Klambir 5, Kecamatan Amparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk menuju lokasinya dapat ditempuh dari rumahku kurang lebih sekitar 37 menit. Tanaman tembakau mulai dikenal di daerah kekuasaan Kesultanan Deli pada abad ke-19. Kedatangan para saudagar Belanda menjadi salah satu faktor mengapa tanaman tembakau dapat berkembang di tanah Deli. Pengembangan komoditi tembakau Deli pertama kali dilakukan oleh pengusaha asal Belanda yang bernama Jacob Nieuwenhuis. Di bawah perusahaan Deli Mescapi, ia mengelola perkebunan tembakau di tanah Deli. 6 tahun setelah kedatangannya ke Sumatera Timur, atau pada tahun 1863, Nieuwenhuis berhasil melakukan percepatan pertumbuhan komoditi tembakau di sekitar tanah Deli. Melalui mitra bisnisnya di Eropa, ia mampu memperkenalkan tembakau Deli kepada penikmat cerutu yang berada di sana, dan menjadikan tembakau Deli sebagai salah satu tembakau yang sangat digemari pada periode tersebut. Menurut Breman dalam bukunya, kebun-kebun tembakau Deli terus berkembang. Pada tahun 1873 baru terdapat 13 kebun tembakau di tanah Deli. Namun pada tahun 1876 sudah terdapat 40 kebun tembakau yang tersebar di tanah Deli. Perkembangan ini juga memunculkan beberapa perusahaan pengelola tembakau Deli yang baru selain Deli Mescapi. Pengelolaan perkebunan tembakau Deli tidak dimonopoli oleh Nieuwenhuis pada masa itu. Ia juga mengundang berbagai pengusaha Eropa untuk membuka dan mengelola perkebunan tembakau di Sumatera Timur saat itu. Salah satu perusahaan yang cukup mendapatkan nama selain Deli Mescapi pada abad ke-19 adalah Senembah Mescapi. Hal itulah yang membuat Belanda pada zaman kolonial membuat sebuah gudang pemeraman yang berada di Klambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dikarenakan tanah di sekitar Kabupaten Deli Serdang cocok untuk ditanami tanaman jenis tembakau. Di Sumatera Utara sendiri terdapat 6 gudang pemeraman tembakau, dan salah satunya yaitu Gudang Pemeraman Tembakau Deli yang terdapat di Klambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang sudah ada sejak tahun 1878. Atap gudang pemeraman terbuat dari atap nipa karena nipa dapat menyerap panas. Tujuannya agar tembakau tidak mudah rusak. Namun, pada tahun 1945, sejak kemerdekaan Republik Indonesia, kepemilikan diambil oleh perseorangan, dan akhirnya pada tahun 1956 hingga saat ini dikelola oleh PT PN 2 Perkebunan Helvetia di Sumatera Utara. Pesona dan popularitas tanaman tembakau Deli mulai berkurang setelah memasuki abad ke-20, tepatnya setelah Indonesia merdeka dan Kesultanan Deli
memutuskan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadi suatu kekhawatiran mengingat potensi tembakau Delhi dan permintaan pasar yang masih cukup besar pada saat itu. Komoditi perkebunan lainnya mulai merambah di tanah Delhi seperti karet, kelapa sawit, dan juga tebu. Dari penuturan Bapak Panjaitan selaku asisten kepala Risbang, diketahui sekarang penanaman tembakau Delhi tinggal menyisakan 4 hektar tanah dengan 5 ladang tembakau saja. Ini ditemukan di daerah dekat Kelumpang. Kebun-kebun lainnya sudah berganti menjadi kebun komoditi lain yang memiliki nilai investasi lebih tinggi seperti kelapa sawit, tebu, dan karet. Perusahaan ini sudah sedikit untuk mengolah dan membudidayakan tembakau Delhi, antara lain karena minat masyarakat Indonesia yang mulai berkurang terhadap budidaya tanaman tersebut, serta beberapa faktor lainnya seperti biaya pemeliharaan tanaman yang cukup mahal. Biaya produksi yang mahal ditambah berkurangnya minat budidaya tembakau mengakibatkan terbengkalainya gudang pemeraman tembakau yang berada di daerah Klambir 5, menyisakan gudang yang tidak terawat dan bisa menjadi rumah bagi hewan berbisa serta makhluk tak kasat mata. Bangunan pada gudang pemeraman tembakau Delhi yang berada di Klambir 5 terlihat kayu yang mulai keropos, atap gudang yang hilang, bangunan kaca yang pecah berserakan di lantai kayu yang berlubang akibat terkena hujan dan panas terik matahari mengakibatkan kayu mudah melapuk. Dinding bangunan dipenuhi coretan-coretan tangan yang nakal hingga tumbuh dan berkembangnya tumbuhan liar di sekitaran gudang tembakau yang berada di daerah Klambir 5. Kurangnya pekerja bagian keamanan di lokasi sekitar, maka banyak pengusaha mendirikan usahanya di area lahan gudang tembakau tanpa adanya izin dari pihak PT PN 2. Salah satunya berdirinya usaha pasar malam di lahan tersebut. Selama kurang lebih 1 bulan lamanya periode bulan April hingga bulan Mei 2023. Hal ini sangat disayangkan. Semoga kedepannya diperkuat lagi keamanan di area gudang. Jika gudang sudah tidak difungsikan lagi, maka sebaiknya pihak pengelola PT PN 2 dapat merawat bangunan bersejarah yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Bangunan gudang pemeraman tembakau ini dapat dikatakan bangunan cagar budaya karena menurut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, di antaranya bangunan lebih dari 50 tahun memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Bangunan dapat dikatakan sebagai heritage sejarah, menunjukkan bahwa tembakau Delhi pernah ada dan berkuasa di area lahan ini. Karena tanaman tembakau tidak bisa sembarangan ditanam, diperlukan tanah yang bagus untuk dijadikan lahan tembakau Delhi. Salah satunya terdapat di daerah Klambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.